3, 2, 1, action. Oke, selamat datang kembali di segmen yang tunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia, di segmen RIP Indonesia. Membahas salah satu berita yang mengusik pikiran dan hati kita sekarang. Betul sekali. Oh ya, sebelumnya kita itu dulu. Betul. Kita perkenalkan, saya ada Otil, ini ada Leo, ada juga yang di kamera ini Aldo. yang makhluk astral ini ternyata kembali lagi setelah sekian lama. Nah, kita akan siaran memakai screen recorder. Jadi betul. Aldonya di rumah, kita di sini. Kenapa? Karena Aldonya lagi berhalangan gitu. Lagi berhalangan, ada ya. kerjaan tadi. Oke, kalau begitu sekarang sampai ke berita pertama aja. Aldo, ada yang mau disampaikan? Ya, pertama-tama Luar biasa, kita kembali ke Siaran yang pertama ya, berita yang pertama. Jadi berita pertama adalah iNews dan RCTI mempersoalkan siaran penyiaran lewat internet. Jadi mengharapkan YouTube juga tunduk dalam undang-undang penyiaran. Loh, Nah. itu latar belakangnya dari mana, Leo? Karena merasa mungkin saja RCTI dan iNews kurang bisa bersaing dengan YouTube popularitasnya. Ya, jadi mau gak mau, wah, aku aja ada hukumnya, kenapa kamu enggak? Betul. RCTI dan iNews merasa YouTube juga perlu diatur. Gak fair gitu kan rasanya. Iya, Coba pendapatnya itu loh, Kaldo ya, boleh ya? Ya, boleh. Kaldo, pendapatnya gimana? Apakah YouTube perlu diatur? Oh iya, terus penjelasannya gimana? banyak sekarang konten kreator ini yang melebihi batasnya, Pak. Maksudnya Wajahnya agak turunan dong, gak kelihatan. Wajahnya gak kelihatan. banyak konten kreator tuh yang benar-benar tidak masuk akal. Jadi freedom of speech tuh benar sangat perlu, cuman ya harus ada batas wajar lah. Dan batas wajar itu, nah, Batas wajarnya tuh kayak mereka tuh kadang nge-vape di depan kamera atau ngerokok dan sebagainya. Menurutku terserah dari konten kreatornya juga, cuman ya harus bisa lah mikir yang menonton tuh siapa dan usia berapa, terus targetnya tuh ke siapa. Mereka juga harus mendalami itu, bukan hanya terfokus sama uang. Menurut saya kayak gitu. jadi maksudnya makanya harus ada peraturan khusus untuk hal-hal seperti itu ya. Sangat perlu. Ya, Oke, kalau dari menurut Bapak Atil, apakah perlu YouTube itu diatur? ya menurut saya tidak perlu diatur. Kenapa? Karena itu akan mengurangi freedom of speech-nya kita. Walaupun hukumnya itu baik, tapi menurutku tidak perlu lah. Yang perlu itu adalah sinyal dari netizen. Nah, sinyal dari netizennya jelek, nah itu bisa dipolisikan. Ya kan? Kalau sinyal dari netizen positif, ya kita lihat saja. Pasti kalau kontennya negatif, pasti reaksinya juga negatif kan netizen. Walaupun akan terkenal. Nah, itu bisa ada potensi untuk dipidana. Karena itu yang jadi sinyal menurutku adalah netizen, bukan hukum. Hukum yang mengikuti lajurnya netizen seperti apa. Jadi seakan-akan netizen itu sambil Menentukan mereka harus nonton apa, dan mereka harus cerdas memilih gitu ya. betul. Tapi sebenarnya ada beberapa dasar sih yang jadi bahan perdebatan kenapa YouTube harus diatur atau enggak. Satu, dari sisi pendidikan. Apakah YouTube Indonesia harus mendidik? Itu pertanyaannya. Karena beberapa orang berpendapat itu konten kreasi, tidak harus mendidik. Bagaimana menurut kalian? Menurutku ya kalau urusan mendidik terus ya para negara persatuan ini pasti bosan. Ya menurutku harus juga ada entertain yang benar-benar ada nilai juga, dan entertain yang benar-benar itu ya nggak harus sih. Ngerti gak maksudnya? Aku setuju banyak pendapat orang yang bilang settingan itu sangat benar-benar yang diperlukan gitu loh. Settingan itu benar-benar menurutku keren sih. Karena kan tujuan settingan kan mau menghibur tuh, bukan tuh hal yang aneh-aneh. Jadi aku setuju dengan berbagai film-film ataupun YouTube yang berbau settingan. Dan tujuannya itu menghibur. Kalau dari Kotnil, kalau dari Kotnil, Ya kalau aku sendiri menurutku sama sih, aku setuju. Kenapa? Loh, bukannya kalian berdua ini harusnya kontra ya? Kok malah setuju sih? Oh iya, lupa. Coba diulang. Yang mana? Kok Aldo tadi? Seharusnya seimbang. Oh harus seimbang, oke. Harus seimbang. Harus mendidik. Oh ya benar lah, harus mendidik juga. Nggak semuanya mendidik. Cuma just for fun gitu ya? Ya, ada yang just for fun. Mau konten-konten pacaran, ya nggak apa-apa. Tapi kan tujuannya kan kasih tahu ke viewermu gitu loh. Kalau misalnya tujuan
tujuannya pacaran ini bukan pacaran ini buat orang yang sudah legal ataupun yang sudah siap buat pacaran. Nah, jadi kayak disclaimer dulu loh. Ada nilai-nilai yang dibagikan. Berarti kan ini edukasi, Pak. Ya tapi nggak perlu tentang bahas pelajaran kayak apa ya, makanya kayak matematika itu dan sebagainya. Ya emang itu perlu, cuman kreatornya harus pintar memilah lah. Maksudku nilai. Nggak harus. Nggak harus. Tapi harus bisa seimbang. Kadang harus. Ya. Kalau dari Bapak Otnil, apakah juga sama seimbang atau harus berkreasi seluas mungkin? Nah, aku ya tetap kalau aku harus seluas mungkin. Meskipun kadang itu tidak mendidik. Itu kita harus lihat juga tidak mendidiknya seperti apa. Makanya harus ada batasan-batasan. Nah, kita sebagai netizen Yang menentukan batasan itu. yang menentukan batasan itu. Bukan peraturan kaku gitu ya. Iya, bukan peraturan kaku. Karena dengan adanya peraturan kita akan semakin wah, kok ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sebetulnya menurutku ya, yang harus dibenahi bukan peraturan, tapi mental orang-orang Indonesia. Oh, penontonnya. Penonton Benar. dan juga konten kreatornya. Kalau memang dari pendidikannya baik, pasti kan seorang konten kreator juga akan memikirkan bagaimana membuat konten yang juga tidak sampai negatif banget, sampai tidak ada nilainya atau bahkan nilainya negatif yang memberi dampak negatif. Pasti menghibur. Makanya menurutku bukan hukum tapi mental orang Indonesia, karena dengan adanya hukum yang kaku akan membuat freedom of speech kita menjadi dikurangi menurutku. Oke. Ini tapi ada nggak cuma di sisi pendidikan, tapi yang juga jadi isu adalah kenapa kok YouTube harus diatur atau harus ngikuti undang-undang penyiaran seperti stasiun TV? Karena urusan bisnis, popularitas. Apakah YouTube sudah mampu menggantikan keberadaan TV sampai TV harus? Tunggu sebentar. RCTI itu emang hukum yang seperti apa yang dituntut? Oh iya, supaya kita nggak halusinasi ya, kita bacakan peraturannya dong. Ya. Ini yang digugat itu undang-undang penyiaran. Para pemohon yaitu News dan RCTI mempersoalkan penyiaran lewat internet dari hukumonline.com. Para pemohon meminta agar Bukan Kopet News. bukan dong. Oh, bukan. Para pemohon meminta agar ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran perlu ditafsirkan mencakup olah penyiaran yang menggunakan internet agar kerugian konstitusional tidak akan terjadi. Apa sih bunyi pasalnya yang angka 2 itu? Penyiaran adalah Oke, jadi aku nangkep. Intinya RCTI-nya nggak mau rugi, dia gugat YouTube. Karena mungkin dia kehilangan popularitas. Ya, kehilangan popularitas berarti kehilangan Uang. uang. Bisnis lagi, Pak. Kalau Bapak Aldo, apakah menurut Anda itu jadi satu faktor yang juga perlu dipertimbangkan? Kalau menurutku sih harusnya itu ya TV punya inovasi yang baru lah. Undanglah artis-artis YouTube mungkin ya ke TV itu bisa jadi rating setiap. Sudah diundang. Terakhir acaranya yang jadi host terus tutup, Pak. Sudah, Pak. Iya, betul sekali. Mereka tuh harus dikasih peluang gitu loh, kasih kesempatan, jangan kayak ya I'm sorry to say buat pihak TV sekali lagi kalau misalnya ada beberapa drama-drama yang nggak perlu saya tonton ya kan. Contohnya, Pak. Contohnya apa? Contohnya. Contohnya adalah tukang bubur naik angkot misalnya. Oh. Apa. Oke. Ya, itu menurutku ya memang ada nilai, cuman ada drama-drama yang menurutku nggak penting. Terus acara-acara yang bener-bener yang di TV itu loh, menurutku tuh nggak perlu sampaikan ke TV sih. Oh, atau rumah UY. Kalau rumah UY nggak apa-apa, rumah UY nggak apa-apa. Rumah UY justru nggak apa-apa, itu justru bagus. Nggak apa-apa. Hah? Ya, yang aku kayak gitu. Jadi ya undang orang youtuber atau bikin tips lah mereka bagaimana cara jadi youtuber dan sebagainya. Ya kan itu kan bisa mengedukasi bagi kita semua juga kan. Kalau dari Bapak Otnil gimana pendapatnya? Kalau menurut saya, apa tadi pertanyaannya? Tidak. Kenapa? Karena kalau menurutku harusnya tidak ada peraturan untuk YouTube. Berarti nggak adil dong, karena di masa sekarang ini YouTube-nya lagi naik, TV-nya turun. Makanya itu memacu stasiun TV untuk berinovasi. Iya kan? Juga mungkin salah satu kendalanya adalah kalau di YouTube kan kita bisa nonton itu anytime, kapanpun. Kalau di TV kan kita harus ngikuti jam. Mungkin itu freedom yang nggak didapatkan. Sekarang gini deh, aku punya ilustrasi. Kalau kamu suka satu acara, Masio acara itu malam-malam di jam-jam tertentu, kamu lihat nggak? Bola iya. Iya kan? Kalau
Jadi menurutku ya kayak misal dulu ya, aku misalnya suka kartun, gara-gara ada kartunnya hari Minggu pagi. Apa? Contoh kartunnya apa? Contoh kartunnya itu adalah SpongeBob Circle Pen. Circle Pen. Ya kan? SpongeBob Circle Pen, Dorayaki. Dora Dashboard. Saya tidak sesusah untuk tidak nyebut merek Anda. Gampang sekali. Kalau pagi saya biasanya nonton film. Kalau sekarang Mbak, yang ditonton itu pagi-pagi pasti sedih. Perlu nggak YouTube ini diatur? Saya tidak. Tetap tidak ya? Tidak, tetap tidak. Freedom, jadi masyarakatnya diedukasi. Kalau dari Bapak Aldo? Kalau menurut saya dari pihak TV-nya sih, contohnya gini ya, Netflix saya bisa, masuk TV nggak bisa. Bisa apa Pak? Bisa apa? Ya Netflix kan Mission failed. berulang kali kan. Harusnya TV itu bisa kayak gitu. Beli TV-nya mahal ya Pak ya, maksudnya beli kayak filmnya tuh mahal ya. Aku nggak tahu berapa kebagiannya, cuman kan dari yang sepengetahuan itu kan mahal. Ya menurutku kasih lah. Ya ini solusi yang bagus ya. Tontonan yang benar-benar bagus atau enggak buat aja suatu hal yang benar-benar acara happy kayak lomba kayak Kalau cuma ini apa TV. kalau pagi-pagi pasti happy. Oke, berarti yang satu harus tetap ada peraturannya, tapi juga harus berinovasi. Yang satu freedom of speech. Jadi yang manapun, sebenarnya yang manapun yang harus dilakukan demi kebaikan bersama. Oke? Jadi di masa sekarang ini, di mana masa kita punya banyak waktu untuk kita menonton begitu banyak konten, kita harus semakin cerdas. Tapi hati-hati loh Pak. Itu ada orang yang mau memajukan stasiun TV malah dipecat Pak. Betul, Pak. Hemi. Ya kan? Tapi menurutku itu salah satu hal yang berpengaruh di TV ya itu Bapak Elmia yang sangat berpengaruh. Kenapa? Berpengaruhnya apa Pak? Berpengaruh positif atau negatif? Berpengaruh lah. Ya berpengaruh positif kan. Antv maju karena dia. Oh iya yang Apa? channel TV Antv. Hah? Ini kan maju juga karena Pak Helmi. Hemi. Tapi kenapa TVRI kok gak maju? Karena kenapa kok saya ya kan karena katanya isu-isunya itu anggota dewannya TVRI itu tidak setuju dengan kebijakan Pak Hemi, katanya melanggar peraturan, melanggar identitas, melanggar undang-undang penyiaran dan lain sebagainya. Begitu. Padahal apa yang dilakukan Pak Helmi? Salah satu yang jadi kontroversial kan mengundang Premier League untuk bisa tayang di TVRI kan akhirnya. Ya itu akhirnya yang membuat TVRI Jadi kontroversial, tapi sebenarnya jadi naik penontonnya, ratingnya jadi tinggi, ada yang banyak mengunjungi TVRI. Kalau menurut Bapak Aldo gimana tentang kebijakan Helmi Yahya, Pak Helmi Yahya yang menghadirkan Premier League untuk menaikkan rating dari TVRI? Bapak Aldo? Pusing saya. Pusing saya.